what's up teman-teman semuanya, dan saya yakin ya pasti kebanyakan dari kalian semua itu sekarang ini di saat seperti ini pasti bekerja atau belajar di rumah kan. Begitu juga dengan saya yang hampir 6 bulan ini juga sudah bekerja dari rumah. Dan bisa dibilang pengalamannya unik ya, karena hampir setengah dari tahun 2020 ini kita tuh habiskan untuk bekerja dari rumah teman-teman. Video ini tuh diinspirasi oleh salah satu teman kita yang kemarin tuh bertanya, "Bang, tolong dong buatin video ketika tuh abang lagi coding, lagi di depan komputer, lagi ngerjain proyek gitu loh." Saya pengen sekali, cuman saya belum tahu caranya gimana cara merekam diri saya sendiri bekerja di depan komputer. Saya tuh orang yang kalau diliatin lagi coding itu grogi teman-teman. Jadi pikirannya kemana-mana, terus ketikannya salah semua gitu loh. Tapi kali ini saya akan sharing sedikit tentang setup komputer saya yang saya pakai setiap hari selama bekerja dari rumah teman-teman. Oke, jadi sekarang kita langsung aja kita telusuri. Oke teman-teman, jadi ya seperti yang terlihat ini sebenarnya standar aja ya, jadi nggak ada yang spesial. Jadi satu buah laptop sama satu buah monitor tambahan itu sudah cukup. Saya nggak suka ribet-ribet, saya sukanya yang minimalis saja, yang penting kita bisa kerja dengan efektif dan efisien. Nah, dan untuk speknya sendiri ya, ini adalah MacBook Pro tahun 2018 yang 15 inci. Ini dengan prosesor itu 2,2 GHz, 6 core dan Intel Core i7 teman-teman. Dengan memori 16 GB dan hard disk 256 GB teman-teman. Ya, nggak terlalu banyak tapi cukup lah kalau cuman kita buat coding aja. Laptop dengan memori 16 GB itu sebenarnya sudah lebih dari cukup kalau kita cuma pakai untuk coding-coding web app, terus coding-coding aplikasi Android, juga bisa untuk coding aplikasi iOS teman-teman. Dan untuk menyamakan tinggi si monitor dengan si laptop itu saya menggunakan sebuah laptop stand. Saya nggak tahu itu mereknya mana, saya nggak tahu itu mereknya apa, pokoknya kemarin saya ambil dari kantor, itu yang paling ringan yang bisa saya bawa pulang. Nah, kalau untuk display atau monitor tambahan itu saya menggunakan yang Dell ya, yang 25 inci. Itu lumayan bagus, cerah, dan nggak bikin mata capek gitu. Dan apa ya, bisa dibilang cocok gitu dipadukan sama si MacBook Pro ini teman-teman. Dan untuk menyambungkan laptop dengan si monitor tambahan itu, saya menggunakan sebuah adapter ya, itu yang warna putih ini. Nah, itu disambungkan dari port Thunderbolt-nya si MacBook itu menuju ke port HDMI-nya si monitornya yang Dell teman-teman. Dan seperti yang saya bilang tadi, saya nggak suka yang ribet-ribet. Untuk keyboard sama mouse-nya sendiri juga standar sekali ya, nggak ada yang spesial. Untuk keyboardnya juga standar dari Mac. Dan teman-teman juga bisa lihat bahwa saya hanya menggunakan mouse standar biasa, itu mouse Bluetooth yang dari Dell kalau nggak salah. Saya nggak tahu kenapa saya pakai yang itu. Itu kemungkinan kemarin waktu di kantor itu ketukar sama teman atau gimana, nggak tahu lah. Jadi, nah karena itu mouse Bluetooth, maka saya perlu receiver-nya juga yang saya tambahkan di MacBook-nya teman-teman. Jadi semua yang kalian lihat ini ya, jadi laptop, monitor, semuanya itu adalah properti kantor, jadi bukan milik saya sendiri. Jadi saya tuh bisa dibilang nggak bermodal apa-apa pindah ke sini kecuali ilmu yang ada di otaknya saya. Nah, untuk pola meeting saya menggunakan sebuah headset dari Bose ya teman-teman. Itu kalau nggak salah namanya Bose Quiet Comfort 35, itu yang seri 2. Dan yang paling keren lah, dia tuh punya fitur yang namanya noise cancelling teman-teman. Jadi ketika teman-teman hidupkan itu seperti apa ya, dia tuh benar-benar sunyi gitu loh. Jadi suara dari luar itu benar-benar di cancel sama dia. Jadi ini juga cocok sekali buat kalian yang sering naik pesawat ya. Itu kalau pakai headset ini, suara mesin pesawat itu nggak akan kedengaran atau kedengaran sangat kecil sekali. Nah, untuk membuat tutorial di YouTube, saya juga menggunakan mikrofon ini yang namanya Blue Yeti teman-teman ya. Dan mikrofon inilah yang saya gunakan untuk merekam suara saya yang kalian dengar saat ini. Dan untuk hiburan, saya biasanya tuh kalau coding itu pasti dengar musik teman-teman ya. Untuk speakernya sendiri, saya menggunakan Amazon Echo Plus, jadi di dalamnya itu ada Alexa. Jadi, kalau teman-teman kesepian, kalian bisa ajak ngobrol, seperti ini. Alexa, do you think I'm handsome? I'm sure you're a knockout. But take it from someone with no physical form, beauty really does come from within. Dan selain dengerin musik, saya juga senang main musik teman-teman ya. Saya tuh senang main gitar. Jadi akhir tahun 2019 lalu itu saya beli sebuah gitar ini. Ini gitar entry level sebenarnya, bukan gitar premium. Tapi buat saya tuh bisa genjreng-genjreng main gitar.
Terus saya belikan sebuah efek kecil ini, terus saya sambungkan ke headset, jadi saya bisa main gitar, main musik rock tanpa mengganggu teman-teman lainnya. Salah satu kelebihan kita bekerja di rumah adalah kita itu bisa bekerja dari sudut rumah manapun. Seperti dari sini, atau dari sini, di sini, atau dari sini. Nah, sekarang teman-teman udah lihat kan gimana sih sebenarnya kondisi tempat saya bekerja selama bekerja di rumah nih teman-teman. Dan di kamar inilah saya itu bekerja sekaligus saya istirahat. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa di sini kelihatan rapi sekali. Padahal ya di belakang ini yang teman-teman gak lihat itu berantakan sekali. Jadi wajar ya, nggak apa-apa. Dan sebenarnya saya itu baru pindah ke sini itu 3 bulan belakangan ini teman-teman. Dan sebelumnya itu kondisinya jauh dibandingkan yang ini. Jadi teman-teman bisa lihat di video-video saya yang sebelumnya itu di tempat yang lama itu kondisinya jauh sekali dengan yang sekarang. Dan sekarang ini jauh lebih nyaman, rumahnya itu lebih besar. Sekarang saya di sini ada teman-teman juga. Dan yang paling penting adalah di sini juga ada anjing, bukan punya saya tapi punya teman saya yang selalu menemani ketika saya coding, ketika kerja di rumah, dan ketika lagi penat itu saya bisa ajak bermain gitu loh. Oke, ini mungkin itu aja ya untuk sharing kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian meskipun saya nggak tahu apa manfaatnya. Kecuali sekarang kalian tahu bahwa gini loh kondisi saya bekerja di sini. Dan kalau kalian suka, jangan sungkan-sungkan untuk like dan subscribe di channel Upcoding ini. Karena pastinya saya akan terus sharing-sharing lebih banyak hal menarik lagi buat kalian semuanya. Dan satu pesan yang ingin saya sampaikan buat kalian itu yang sekarang ini bekerja atau belajar dari rumah adalah tetap jaga kesehatan ya. Meskipun kita belajar di rumah, tetap jaga kesehatan gitu loh. Manfaatkan juga untuk lebih dekat dengan keluarga kalian, lebih dekat dengan teman-teman kalian, sehingga kita bisa tetap menjalani hari-hari yang berat ini dengan aman, sehat, tentram, dan sebagainya. Oke, jadi sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Happy coding dan bye-bye.